warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiani Rawianingrum dengan NIM akhir 230. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman web eh, pada modul 6 yaitu array. Di sini tugas praktikumnya yang pertama adalah pembuatan array, yang mana eksekusi kode di bawah ini dan tampilkan isi array tersebut. Jadi di sini array-nya itu yang pertama array-nya itu dimulai dari indeks 1 bukan indeks 0. Di sini saya sudah menuliskan kodenya. Kemudian kita bisa melihat untuk tampilannya di sini. Nah, untuk tampilannya jadi seperti ini ya. Jadi array, kemudian indeks pertama itu Senin, indeks kedua Selasa, ketiga Rabu, keempat Kamis, kelima Jumat, keenam Sabtu, dan yang terakhir ketujuh yaitu Minggu. Setelah itu, untuk nomor selanjutnya yaitu ubah kode tersebut menjadi berikut. Jadi yang sebelumnya kodenya yang ini, kemudian diubah menjadi ini. Yang mana di sini indeks pertamanya itu bukan 0 tetapi sen, yaitu berupa teks. Di sini saya sudah menuliskannya. Untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di sini. Kode perubahannya kita bisa lihat di sini Senin memiliki uh, indeks indeks Senin, indeks sen, yaitu berupa teks. Karena tadi di programnya dituliskan seperti ini, sehingga setelah Senin yaitu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baru dimulai indeks nolnya. Jadi indeks nolnya itu dimulai dari Selasa, kemudian Rabu 1, Kamis 2, Jumat 3, Sabtu 4, dan Minggu itu indeks 5. Kemudian untuk nomor selanjutnya, di sini ada perulangan terhadap array. Itu diberikan array sebagai berikut, variabel info yang berisi beberapa kata. Di sini dengan menggunakan for each buat tampilan sebagai berikut. Jadi di sini kita bisa buat dua variabel lagi, yaitu variabel penemuan dan juga variabel penemu. Sehingga di sini kita membuat perulangan for each. Saya sudah membuat perulangan for each di sini ya. Perulangan for each ini digunakan untuk mengambil dan juga menampilkan semua isi array satu persatu secara otomatis. Kemudian for each dalam kurung variabel info yang artinya uh, perulangan for each ini akan mengakses seluruh isi data pada variabel info yang akan disimpan ke variabel penemuan dan juga value-nya nanti akan disimpan ke variabel penemu. Setelah itu akan ditampilkan di menggunakan echo. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Perulangan for each. Sehingga hasilnya seperti yang diminta di modul, itu Careless Bebek menemukan komputer mekanik, kemudian tim Berners-Lee menemukan World Wide Web, dan juga James Watt menemukan mesin uap. Kemudian untuk nomor selanjutnya di sini ada pengurutan array, tulis dan eksekusi kode berikut. Di sini saya sudah menuliskan kodenya. Perhatikan output dari kode tersebut, lalu jelaskan perbedaan antara fungsi asort, arsort, ksort, dan juga krsort. Untuk melihat hasilnya, kita lihat di sini. Nah, yang pertama ini adalah asort, yaitu nilai naik. Berarti kita asort ini digunakan untuk mengurutkan dari nilai terkecil ke yang terbesar dari 55, 60, 62, 93, dan 970. Kemudian yang kedua ada AR sort, yaitu sebaliknya dari asort. Kalau tadi dari yang terkecil, sekarang dari yang terbesar ke yang terkecil.
970, 93, 62, 60, dan juga 55. Kemudian selanjutnya ada kasort, yaitu mengurutkan eh, abjad huruf dari A ke Z. Jadi dimulai dari Afghanistan, Brazil, Indonesia, Malaysia, dan juga Palestina. Setelah itu untuk KR sort itu sebaliknya dari Q sort yang awal yang tadi dari A ke Z, sekarang dari Z ke A. Jadi dibalik jadinya Palestina, Malaysia, Indonesia, Brazil, dan juga Afghanistan. Untuk nomor selanjutnya itu mengubah urutan array, tulis dan eksekusi kode berikut. Di sini saya sudah menuliskan kodenya. Kemudian perhatikan output dari kode tersebut, lalu jelaskan tujuan dari fungsi array reverse, array flip, dan juga shuffle. Jadi, untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di sini. Jadi, array reverse itu digunakan untuk membalik eh, suatu array dari yang awalnya Afghanistan. Jadi Afghanistannya di akhir. Jadi yang Palestina itu jadi yang pertama. Kemudian Malaysia, kemudian Indonesia, Brazil, dan juga Afghanistan terakhir. Kalau array flip itu mengubah yang awalnya kayaknya itu di depan. Jadi kan ini awalnya Afghanistan, Brazil, Indonesia, Malaysia, dan juga Palestina itu kan di depan. Kemudian kayak value-nya itu di belakang. Nah, flip ini untuk membalik jadinya kayaknya itu di belakang dan juga value-nya itu jadi di depan. Sehingga yang awalnya Afghanistan 93 jadinya 93 Afghanistan dan seterusnya tanpa mengubah urutan array-nya. Kalau shuffle itu eh, dia berfungsi untuk mengacak eh, value-nya secara random. Jadi setiap programnya dijalankan, dia nanti akan mengacak secara random. Jadi hasilnya tidak selalu seperti ini, bisa berubah. Kemudian untuk nomor selanjutnya itu mencari nilai dalam array. Buatlah sebuah fungsi untuk mengecek apakah suatu nilai terdapat pada suatu array. Fungsi tersebut harus mengembalikan nilai true jika nilai yang dicari ada pada array dan false jika tidak ada. Bentuk fungsinya adalah sebagai berikut. Ini saya sudah membuat kodenya, yang mana di sini saya menggunakan fungsi cari yang nanti akan melakukan perulangan for each, yang mana akan mengakses isi array satu persatu. Setelah itu, jika data ditemukan, nanti akan dimasukkan ke dalam kondisi if ini, kemudian return true. Jika tidak ditemukan, nanti dia akan kembali pada return false, yang mana isi datanya itu ada 10, 20, 30, 40. Kemudian misalnya data yang dicari itu 20, maka nilainya akan menjadi yang ditampilkan di sini itu seperti ini. Isi arraynya kan 10, 20, 30, dan juga 40. Nah, kita tadi mencarinya di sini kan 20. Jadi nilai 20 ditemukan dalam array. Nah, kalau misalnya karena dia true kan. Kalau misalnya 50 yang nggak ada dalam arraynya, maka dia pasti hasilnya nilai 50 tidak ditemukan di dalam array karena dia nggak ada dalam arraynya. Nah, nilai 50 tidak ditemukan dalam array. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.